Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, Bu Guru mau cerita tentang Uwais sangat terkenal di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ceritanya ya. Di pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkannya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Makkah jauh. Lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh, gumam Uwais. Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Makkah. Oleh karena itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya. Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Makkah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga." "Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga," jawab Uwais mantap. Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ummul Mukminin," ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari medan perang. Beliau bertanya, "Apakah ada seseorang yang mencarinya?" "Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu
karena tak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama, jawab Aisyah. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya, ujar Rasulullah SAW kepada para sahabat suatu hari. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi, sabda Rasulullah SAW kepada Umar dan Ali. Aisyah radhiyallahu anhu dan dua sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, tertegun mendengarnya. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah SAW wafat. Meskipun tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tak dikenal saling berebutan untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang, mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburannya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak terkenal di bumi. Alhamdulillahirabbil alamin, kisah Uwais sangat terkenal di langit sudah selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe teman-teman biar gak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.